Setelah Dokter Syam training, terus oke lah udah pede nih. Gimana cara membangun eh, sarana dan prasarana di tempat praktiknya Dokter Syam? Jadi intinya kan kita bekerja sama, enak-enakan aja, yang penting tujuannya satu, membasmi buta katarak. Setuju sih, itu di sisi lain sebenarnya kita membuka membuka wawasan ya. Jadi Iya, benar. sama membuka ini ya, jaringan sebenarnya kan. Jadi kita Betul. di era sekarang ini gampang untuk berbagi, gampang untuk berhubungan komunikasi, itu harusnya tidak membatasi kita untuk belajar ke siapa aja. Betul. Nah, contohnya juga sekarang ini sama Dokter Syam, kan kita sekarang lagi sama Dokter Syam ini. Jadi teman-teman yang nonton pun bisa, nggak apa-apa ya Dokter Syam ya, kalau mau kita sharing-sharing di luar ini gitu ya, boleh kan ya, Oh, boleh maksudnya. sekali, terbuka sekali saya. Nah, Maksudnya kita harus maju bareng-bareng. Sosial medianya Dan Dokter Syam apa? Instagramnya Syam Haryo disambung oh, ya. kok Syam cuman itu? Haryo. Biasanya ada yang lain ya? YouTube channel belum ada ini. Oh, Enggak, YouTube channel, bisa iya, aja mau dia. mau gabung sama Rans Entertainment jadinya biar Ya, followernya ya, banyak. Ya, 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 ya. ya. Jadi ini udah di ACC nih, jadi teman-teman lain bisa kontak-kontakan ya, bisa keep in touch sama sama Dokter Syam nih. Siapa tuh Instagramnya ada nih. ada yang tertarik juga jadi Dokter Syam mentor gitu, ya langsung Nah, aja hubungin diri ya. Ya kan Dokter Syam Pokoknya ilmunya kita banyak. sama-sama improve. Kita nah. harus setiap hari harus improve. Jadi Ada bareng-bareng preferensi lah. mungkin yang boleh gitu? Oh enggak ya, semua boleh ya. Semua boleh no. Dokter Syam ini sudah beristri dan beranak, saudara-saudara. Ya, nggak boleh nakal ya. Yang penting dokter mata. Oh, Jangan dokter spesialis lain belajar katarak. ya ya. Ya, ya. Oke, terakhir Mbak, mungkin terakhir yang mau kita tanyain, setelah Dokter Syam training, terus oke lah udah pede nih. Gimana cara membangun eh, sarana dan prasarana di tempat praktiknya Dokter Syam? Mungkin perawat, alat operasi, mesin, mikroskop, ruang operasi. Terus kan tetek bengeknya nyeterilin alat lah, habis itu nyeterilin ruangan lah, itu gimana? Memanage. Isunya kan high cost nih soalnya. Nah, Oke. Idealnya sebenarnya kalau kita praktek di dokter mata itu kita jangan hanya dokter mata. Kita pertama harusnya refraksionis. Karena refraksionis itu dia memang sekarang di Indonesia ini masih belum jelas ya kompetensinya di mana, letaknya dia. Tapi refraksionis itu sangat membantu dalam artian saat koreksi, pre-op dan post-op. Nah itu sangat membantu. Itu idealnya, tapi nggak semuanya klinik mata atau RS market umum punya sih. Nah yang kedua, idealnya adalah street lamp itu sebenarnya harus punya video atau capturing foto. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa edukasi ke pasien. Jadi kalau street lamp kita tanpa layar kadang-kadang, oh ini katarak Bu, ini katarak Pak. Nah itu kita tidak bisa edukasi. Mana sih yang namanya katarak itu? ya benar. Nah, tapi lagi-lagi balik ke budget ya, budget. Kadang-kadang memang jeleknya kita di Indonesia itu enggak tahu, alat kesehatan itu kan pajaknya tinggi sekali. Jadi enggak semua klinik punya, kan misalnya idealnya. Dan yang kedua, kita harus punya alat operasi sendiri. Yeah. Nah, alat operasi sendiri standar alat operasi, mikroskop, sama mesin ekstraksi katarak ya. Kalau kita langsung pakai emulsifikasi. Nah itu, dan kita harus punya alat sterilisasi, menurut saya harus sendiri juga, jangan dicampur-campur. Maksud saya kalau
kita kan alat kita kecil-kecil nih. Kita beli aja autoclave yang mini. Yang mini itu sudah sangat cukup. Nah, terus yang kedua setelah alat SDM nih. Nah, SDM paling penting. Nah, tadi saya juga lupa ngomong, selain mentor, kadang-kadang asisten kita itu juga sangat menentukan operasi kita. Nah, kadang-kadang asisten itu bantu dalam artian dia kalau asisten yang bagus ya, apalagi kita baru mulai, dia itu ibarat bahasa Jawanya apa ya, ngabani itu mengarahkan, ya mengarahkan. Tapi ya kadang-kadang kita juga harus rendah diri, jangan terus wah apa sih asisten nih, apa dia bukan dokter loh, enggak, karena dia tujuannya kita adalah pasien. Jadi jangan, kadang-kadang kita sebagai dokter spesialis mata baru nih, senang-senangnya dokter spesialis mata baru, kita nggak mau diajari sama non-dokter. Nah, kita harus juga ikut istilahnya merendah diri, kita baru lulus atau baru mulai kualifikasi. Nah, asisten itu atau SDM pendamping kita itu kalau bagus, kita itu menentukan hasil operasi juga. Karena dia lebih tahu tanda bahaya terutama. Tanda bahaya ya, sebelum terjadi sesuatu dia sudah istilahnya udah ngabani itu tadi. Nah, SDM ini sendiri kalau bisa jangan perawat OK biasa, perawat OK yang sudah di training khusus operasi katarak. Karena sangat beda sekali perawat mata sama perawat non bedah mata, itu sangat beda karena asisten yang bagus dia tahu merawat alat, dia tahu fitur-fitur alat, bahkan ada asisten itu yang tahu ilmu fakodinamik. Nah, kalau bisa kita sama-sama bekerja sama di situ, nggak ada yang menggurui, nggak ada yang saling overlap. Ya, intinya kan kita bekerja sama, enak-enakan aja, yang penting tujuannya satu, membasmi buta katarak. Nah, itu paling ideal sih menurut saya. Nah, itu juga lebih ideal lagi kita punya OK khusus sendiri untuk mata. Nah, itu lebih ideal lagi. Jadi seperti ya yang kita lakukan sudah betul. Di rumah sakit saya di Bayangkara itu khusus mata. Di center kita yang besar di Sarjito juga khusus mata. Jadi tidak campur-campur lain. Jadi lebih khusus. Jadi lebih sterilnya juga khusus untuk mata, walaupun kayaknya mata operasi kecil, tapi ya tingkat infeksinya juga ada. Kalau lagi apes, Pak. Lagi apes, kita tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan. Benar. Oke. Lengkap ya. Lengkap. Terus juga kita punya dapat bayangan bagaimana menciptakan lingkungan tadi ya, lingkungan untuk kerja ya, lingkungan kerja di mata terutama, apalagi yang fokusnya mau kayak dokter Syami mau ke arah bedah katarak ya. Thank you nih Dokter Syam. Thank you banget Sam. Sudah berbagi pengalamannya. Jadi ya teman-teman semua yang lihat di kanal YouTube kita nih, kanal YouTube-nya YO Perdami, bisa lanjut diskusi, nanti kontak-kontakan sama Dokter Syam nih di IG ya, boleh ya? Boleh sekali. Sama Haryo. Jangan lupa juga karena podcast kita YO Perdami ini semua itu bagian dari kita di bawah dari Perdami nih, Dokter Syam, Dokter Bandung kan ya? Dan kita juga selalu mempromosikan kita ini punya IG juga ya, jangan lupa diikutin dong. Oke, siap. Ya, @YO Perdami. Oke, itu jangan lupa ya. Karena kita sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing ilmu juga terkait dari dua hal tadi, jadi bisa diupdate lah di sana. Jangan lupa di-subscribe. Nih, ramein. IG nih ya. Bener kan?
Nah, nih kebaca ya. yoi. Kebalik ya screen gua. Kebaca tapi yo.perdami. Ya, Yes, @yo.perdami. Ya. Gitu. Thank you Thank you Sam. Dr. Syam Oke, sip. sudah Sukses. meluangkan waktunya, sukses selalu. Pokoknya Cek volume ini. pokoknya kita harus pede, milih pasien juga yang kooperatif, terus jangan takut tanya. Harus benar. durante bingung tanya. Siapa Ya. yang bisa ditelepon tanya. Jangan malu, jangan tinggi hati. Pokoknya kita nggak ada tinggi rendah ya. Kuncinya adalah kita patient safety. Wah, Itu aja sih. luar biasa. Emang nih lulusan Muhammadiyah nih. Loh, kok ketawa tuh kamu? Terusan Bener, bener. bener nggak? Bener ya? Iya. Ibawanya udah dijaga loh. Jenggotnya kok dicukur Sam? Ini sumuk. Oh iya. Oke. Sukses ya. Sukses ya. Sampai Sukses ketemu semua. Dr. Syam. Oke. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat Kita semua. ketemu lagi di lain waktu dengan Oke. tema yang lain ya. Tungguin aja update-update dari YO Perdami. Oke, Oke, teman-teman semua. Oke. Yuk. Saya Alba. Saya Banu pamit semua. Ya, sahabat semua. Ya. Oke. Dadah. Dadah. Selamat malam. Oke. Soalnya ini malam tag-nya ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.